di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Tetap dekat Tuhan meski dalam kesulitan, tetapi aku tetap di dekatmu, Engkau memegang tangan kananku. Mazmur 73 ayat 23. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, hidup orang percaya tak luput dari kesulitan. Rasa iri dan tak puas melihat keberhasilan orang fasik sering mengganggu kita, terlebih melihat mereka yang bangga karena beruntung dalam kejahatan. Dapat saja iman kita menjadi runtuh dan tergoda meninggalkan cara hidup yang bersih. Disinilah kedewasaan iman kita teruji. Seorang yang dewasa rohani akan tetap berada di dekat Tuhan meski mengalami kesulitan yang besar. Mazmur Asaf ini diberi judul pergumulan dan pengharapan. Asaf sebagai seorang pemimpin rohani ternyata bergumul dengan sebuah pertanyaan. Mengapa orang fasik makmur dan semakin kaya, sementara orang saleh menderita dan miskin? Mengapa hidup ini sepertinya tidak adil? Yang jahat malah diberkati secara materi, sehat-sehat, tidak mengalami kesulitan dan derita, sementara orang yang saleh dan takut akan Tuhan malah menderita dan susah. 1. Kesulitan yang dihadapi pemazmur. Ketika hatiku merasa pahit, ayat 21, menyiratkan pergumulan yang begitu berat dan hampir mematikan. Kata pahit beberapa kali dikaitkan dengan panah. Pasal 16 ayat 13, Ratapan 3 ayat 13, yang digunakan dalam konteks peperangan. Ayat 22 menjelaskan seperti serangan anak panah ke ginjal yang sangat menyakitkan. Seperti itulah perasaan Asaf tak kalah merenungkan kesulitan hidup yang dialaminya. Gambaran selanjutnya di ayat 22 semakin mempertegas betapa beratnya kesulitan hidup yang dihadapi Asaf. Kali ini dia menyamakan ketidaktahuannya dengan kebodohan binatang. Kata dungu kadangkala memang dikenakan pada hewan. Mazmur 49 ayat 11 dan ayat 13. Namun dalam ketidakmengertiannya, Asaf tetap bersama dengan Tuhan. Pasal 73 ayat 22b. Tidak ada jawaban dari Tuhan, tidak berarti tidak ada Tuhan. Asaf belajar untuk menjalani hidup bersama Tuhan, meski tidak semua pertanyaan telah terjawab. 2. Pemazmur tetap dekat Tuhan, meski dalam kesulitan. Di tengah kesulitannya, komitmen Asaf adalah tetap dekat dengan Allah, ayat 23. Dapat diterjemahkan, tetapi aku mau terus-menerus bersama engkau. Ia menjadikan Tuhan sebagai harta satu-satunya. Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat 25. Asaf menyadari bahwa harta yang sesungguhnya hanyalah Tuhan. Ayat 26. Betapa selama ini ia sudah memberhalakan berkat-berkat Tuhan dan mengabaikan Tuhan. Konsekuensi menempatkan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan adalah berjalan meninggalkan dosa dan mendekat kepada Allah. Artinya, menjauhkan diri dari segala bentuk persinahan rohani. Ayat 27. Pemazmur secara terbuka menyampaikan bahwa dekat dengan Tuhan merupakan kesukaannya. Ayat 28. Karena itu, satu-satunya tempat berlindung yang aman hanya ada di dalam Yesus. 3. Berkat bagi pemazmur karena tetap dekat Tuhan meski dalam kesulitan. Asaf bergumul tentang kebaikan dan keadilan, namun dia menemukan kebaikan dan keadilan sejati di dalam Allah. Lalu, apakah keadaan Asaf berubah? Tidak. Mazmur 73 tidak memberi petunjuk apapun tentang keadaan Asaf yang membaik. Yang berubah bukan keadaan Asaf, tetapi pemahamannya tentang kebaikan Allah. Bahwa di tengah kesulitan hidup, Tuhan selalu memegang tangan kanannya dan memberi kemenangan. Ayat 23b. Nasihat Allah akan senantiasa menuntunnya untuk mengangkat ke dalam kemuliaan. Ayat 24. Inilah rahasia kekuatan firman yang menuntun seseorang pada jalan-jalan
yang diperkenankannya. Ayat 24a. Manusia yang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, kehilangan kemampuan untuk hidup memuliakan Allah. Namun tuntunan Tuhan mengangkatnya ke dalam kemuliaan. Ayat 24. Sehingga pemazmur dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ayat 28. Sahabat Iktus, dapatkah orang yang belum percaya diberkati lebih daripada orang percaya? Tuhan tidak membiarkan kita berada di dalam kebimbangan secara terus-menerus, tetapi Ia akan menuntun kita untuk memahaminya. Tuhan menginginkan kita memandang dirinya sebagai satu-satunya harta yang sangat berharga, melebihi segala berkat-Nya. Karena itu, saya mau berkomitmen untuk tetap dekat dengannya. Dalam konsep iman yang lebih dewasa, saya menyadari bahwa hidup dalam dunia ini penuh kesulitan, namun saya mampu menjalaninya bersama Tuhan. Di dalam kedekatan saya dengannya, saya memperoleh cahaya ilahi yang menuntun saya untuk hidup bagi kemuliaannya. Dalam iman, saya dapat melihat bahwa jalan orang-orang fasik adalah jalan kehancuran dan kebinasaan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah masih ada pertanyaan dalam diri saya, mengapa orang fasik lebih beruntung daripada orang percaya? Apakah saya memahami bahwa Allah mengizinkan saya menghadapi kesulitan agar saya semakin dewasa rohani? Berkat apa yang dijanjikan Allah bagi saya jika saya selalu dekat dengannya? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Engkau mengizinkan saya mengalami kesulitan hidup. Karena saya tahu bahwa melalui setiap kesulitan, saya menjadi semakin dewasa secara rohani. Hanya dekat Engkau saja, maka saya akan mendapatkan kekuatan untuk menjalani hidup ini. Terima kasih untuk karya-Mu yang telah menuntun saya mengalami kemenangan. Inilah yang ingin saya saksikan kepada semua saudara saya. Amin. Melihat pribadi Tuhan lebih berharga dari segala berkat-Nya adalah ciri dewasa rohani. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama